Hillier. Kukatakan padamu, toko ini sekarang milikku. Kamu tidak pantas berada di sini. Lukai, pembohong. Kau dan Clara pernah berjanji bahwa investasi itu akan menguntungkan. Aku mempercayai karena Clara. Dan aku bahkan menggadaikan toko obat kakekku. Tapi sekarang, aku kehilangan segalanya. Bagaimana kau bisa menghadapi Clara setelah ini? Tuan Hayes. Kenapa repot-repot berbicara dengan orang seperti itu? Sayang, lihat betapa bodohnya dia tadi. Kau menjualnya dan dia masih menghitung uang untukmu. Clara. Apa katanya? Maksudmu kau menjualku? Ini semua bohong. Quand? Lukai menipuku. Quand? Kau tidak mengerti? Tuan Hayes mengembalikan semua uangku, tidak kurang sepeser pun. Untuk uangmu, Tuan Hayes dan aku membaginya 70-30. Jadi, apa yang kau katakan? Dulu, comment sainteku? Dan ingin menikahiku. Itu semua palsu juga. Aku bahkan memberi gelang giok pusaka kakek padamu. Kenapa kau tidak berserment? Dengan penampilanmu yang menyedihkan dan seperti pengemis. Lihat, gelang giok yang Tuan Hayes berikan padaku. 10, bahkan 100 kali lebih baik dari punyamu. Untuk barang rongsokan yang kau berikan pada anjing pun tidak akan menyentuhnya. Ambil sampahmu dan pergi. Kojalan. Aaron Stone. Sampah seharusnya berada di tempat sampah seharusnya berada. Aku sedang senang hari ini. Jadi ini kantong sampah untukmu. Mulai sekarang kau bisa mencari makan di tempat sampah, oke? Puentia. Pas en gagnant, Dina. Kalian akan menyesal. Sayang, malam ini aku akan membawamu ke pameran keajaiban agung. Satu. Dua. Tiga. Saat surga akan memberikan tanggung jawab besar. Pertama-tama menguji kemauannya dengan penderitaan, melelahkan otot dan tulangnya, dan menggagalkan setiap usahanya. ENAM. Serratus. Hampir tidak cukup untuk satu kali makan. Anak muda, ini Wiley Au. Kenapa kau bahkan merebut sampahku? Kakek Leo. Haruskah kau membagi wilayah? Bahkan untuk memungut sampah, apa yang kutemukan adalah milikku. Kan? Sepertinya bagiku, kau mencoba membuatku kelaparan. Tulang-tulangku yang tua ini. Oh, sudahlah. Kau terlihat menyedihkan. Aku akan memberimu semua botol. Tapi kau harus tinggalkan aku kantong ini. Aku tidak mau kantungku jauh lebih baik. TAPI. Kau harus memberiku satu botol. Satu saja sudah cukup. Kakek Leo, apa yang sedang kakek lakukan, sire? Tidak cukup. Kakek Leo, apakah kakek seorang malaikat? Atau iblis? Anak muda, kulihat kau berhati baik dan sedang diganggu. Karena takdir mempertemukan kita hari ini, aku akan menganugerahkanmu keberuntungan. Ini adalah harta spiritual purba, Kantung Kosmic. Kegunaannya tak terbatas. Gunakan dengan bijak dan hargai itu. Canton cosmique. À pas Benard si j'habite où? Bashi Jadidua. Bisa menggandakan diri tak terbatas? Empa. Terganda contact Teranga.
Maya. Lucae. Clara Davis. Kalian berdua licik. Sekarang aku punya harta ini, kantong kosmik, Akan Puanville Kambali. semua yang jadi hakku. Tunggu saja. Begitu ku jual gelang giok ini, aku akan kaya. Apa yang kau lakukan? Gaun ini, aku butuh untuk pesta. Kau merusaknya. Bagaimana aku memakainya sekarang? Mascan à cul. Aku tak sengaja. Meminta maaf percuma. Ganti rugi $20.000. Tidak boleh kurang. 20.000? Gaun apa ini? Keter la Luan. Apa yang kau tahu? Aku influencer livestream. Uang yang kuhabiskan untuk sekadar teh sore lebih berharga dari seluruh harta pengemis. Siapa kau sebut pengemis? Kau berkain camping. Membawa tas sampah bau. Kalau bukan pengemis, lalu siapa lagi? Ngapain aku bicara denganmu? Kau biar tahu tidak? Kalau tidak, kita ke kantor polisi. Aku tidak punya. Uang tunai, apalagi sebanyak itu. Dangar. Bagaimana kalau ku beri gelang ini sebagai jaminan? Ini pusaka keluarga, senilai lebih dari $30.000. Rongsokan begini, pusaka keluarga, kau sendiri mirip. Barang antik, jeleng ini, untuk 3 biji pun. Tak sampai $10. Murahan sekali. Jika Kotak mange Nalinia. Jangan sembarangan membuangnya. Jika kau memecahkannya, Kubu à Comambeyard. Kau benar-benar kecanduan berpura-pura ya, gelang rongsokanmu ini. Kalau tas lusinan ini, jika itu nyata, harganya jutaan. Bagaimana mungkin seorang pengemis sepertimu punya uang sebanyak itu? Kau merampok ban? Kotak Perkaya Padaku. Jika Kotak Perkaya. kau bisa saja mencari seseorang untuk menilainya. Kau hanya menceracau omong kosong di sini. Aku akan kutentu ko ata pense marron à ma bec. Baik, nilai saja kalau begitu. Jika aku menilainya, dan ternyata itu nyata, maka di depan 2 juta pengikutku, ku berjanji jadi pembantumu. Dan aku akan melayanimu, apapun yang kau butuhkan. Tapi jika itu palsu, kau bisa menunggu saja untuk dibully di dunia maya seumur hidupmu. Baiklah. Sayang-sayangku, dia membuatku sangat marah. Lihat obrolan. Lihat. Aku berada di luar dan dia tak sengaja menabrakku dan menginjak gaunku, merusaknya. Keminta dia membayar, tapi dia menolak. Lalu dia mengeluarkan gelang rongsokan, berusaha membodohiku, mengatakan itu pusaka keluar dan dia bahkan mencoba menipuku. Maya, jangan menangis. Pria ini menjijikan. Streamer, jeleng ini. Pasti plastik kan? $1 pun terlalu mahal. Panggil polisi untuknya. Tepat sekali, kami tak bisa mentolerir orang sepertinya. Kau kenal seseorang yang ahli, penilai barang antik, atau seorang streamer otak kasih harta karun? Aku harus membongkarnya. Baik. Carrie Tuan Reed, profesional pembongkar penipuan. Tuan Reed punya mata tajam, derangkang dengan oli. Benar, barang palsu terungkap dalam sedetik. Sayang-sayangku, kalian semua tunggu aku. Baiklah. Hari ini kutunjukkan sadar-sadariku di ruang siaran langsung. Harta karun baruku. Lihat, aku punya, akan kutunjukkan hanya 2 kata. Asli, benar-benar asli. Obrolan. Kenapa Maya menelepon sekarang? Tuan Reed, hanya kau yang bisa membantuku. Aku berada di jalan, seseorang menginjak gaunku, dan sekarang aku ditipu. Dia bahkan bilang, gelang rongsokan itu $20.000. Tolong bantu aku membongkarnya. Bukankah ini Maya? Baiklah, Ada APA, bayar kelihat. Berikan padaku. Perbesar lagi, mohon. Yang ini, bantu aku lihat. Apakah harganya $3 atau $5? Jangan goyangkan tanganmu, lebih dekat. Jaketkan lagi, arahkan ke cahaya. Ya, lebih dekat lagi. Limpahana, kilapnya. Ukraine. Maya. Kau di mana? Ada berapa lagi? Di sini. Astaga, sebanyak itu. Maya.
Kau tenangkan pria itu dulu. Tetap di sana, jangan bergerak. Jangan bergerak sama sekali. Jangan jual ke orang lain. Kukahiri siaran langsung sekarang. Aku akan ke sana mencarimu sekarang. Tunggu aku. Mohon tunggu aku. Di mana Tuan Reed? Sial, Tuan Reed benar-benar mengakhiri siaran. Reaksi Tuan Reed. Gelang ini tak mungkin asli kan? Plot twist. Pengemis ini ternyata seseorang. Bukannya kamu yang tidak percaya padaku? Baiklah. Kalau begitu, kita tunggu si Ethanmu itu datang. Ethan kira pasti kesal karena kamu jual barang palsu. Jadi dia datang kemari, Sendirian, untuk membongkarmu. Tunggu saja. Ethan, sebenarnya kamu tidak perlu bersusah payah datang ke sini. Minker, jangan halangi aku. Mais, ini gelang-gelang. Miliknya? YK. Ini punyaku. Luar biasa. Ukirannya, pengerjaannya, sempurna sekali. Bang, begini, sebut harganya. Aku ambil semua gelang ini. 1 biji. $30,000. 30.000. Bang, kamu terlalu jujur. Gelang-gelangmu ini, lower, 1 biji bisa laku. Minimal 50.000 dolar. Belum lagi, warna dan gayanya, hampir sama persis. Jelas ini dari tambang kuno, kualitas tinggi, harga sepasang, jauh lebih mahal dari 1 biji. Kamu punya banyak ya? Ini pasti satu set lengkap, seri utuh. Potensi kenaikan harganya sangat besar. Kalau begitu, menurutmu harus minta berapa? Yonkpa. Tiap biji $50,000. Untuk siniwa, aku kasih sebanyak ini. Bisa? 2, 3, 4, 5, ENM. Banyak sekali nolnya. Bang, masih kurang? Gimana kalau harganya digandakan dan aku transfer sekarang? C7. Kasih HPMU. Baik. Uang sudah dikirim. Cek saja, semua barang ini sekarang milikku ya? Bagaimana mungkin? Dia pengemis tak berguna. Kok bisa dapat banyak? Ini tidak masuk akal. Wah, kawan, senang bekerja sama denganmu. Siapa namamu? Aaron Stone. Aaron, kamu orang yang jujur. Namaku Ethan Reed. Di komunitas, aku dipanggil Ethan. Kawan, barang-barangmu ini adalah Takdir. Memang takdir. Ethan, sebenarnya. Sebelumnya ada salah paham. Sebenarnya, dia dan aku. Sudah, nanti kita bicara tentang itu. Aaron. Malam ini, ada pameran keajaiban besar. Ini acara kumpul para profesional di bidang ini. Banyak barang bagus di sana. Main at iCut. Pameran keajaiban besar? Bukan di sanakah Lucas Hayes? Akan membawa Clara Davis. Temanku, Anda tidak tahu ini. Pameran besar keajaiban ini adalah kota Azur Bay kami. Grand Show tahunan. Hanya elit masyarakat tinggi dapat mengurus. Terutama saat ini, Miss Sterling dari keluarga Sterling akan ada kembali secara pribadi. Keluarga Sterling? Mereka adalah keluarga yang tertua di kota Azur Bay. Mereka selalu menjalani hidup eksklusif dan tidak pernah berpartisipasi dalam aktivitas luar. Rubah memilikinya dengan Miss Sterling S. Father. Saat itu ditandai dengan penyakit terminal, di ambang kematian. Hanya dengan mengandalkan yang berharga, lampu umur panjang bintang 7, bahwa dia berhasil memperpanjang nyawa 3 tahun. Alas, bahkan harta karun terbaik, tidak bisa digunakan selamanya. Sekarang, lampunya sendiri hampir rusak. Jadi, Miss Sterling menggunakan pameran besar keajaiban ini untuk melihat apakah dia dapat menemukannya. Lampu umur panjang bintang 7 kejua. Lampu umur panjang bintang 7, saya memiliki kantong kosmik. Asal orinya gak pecah, saya dapat menyalin sebanyak yang saya inginkan. Kemudian, dengan terima kasih keluarga Sterling, menghancurkan Lucas Hayes dan Davis. Akan secepat ini untuk menghancurkan semut. Shop bosku, saya akan menantikan Anda malam ini. Baru saja diselesaikan. Saya juga akan memperkenalkan Anda untuk seseorang penting. Saya akan tunggu apa lagi. Selamat tinggal. Pencinta telah tersisa. Ethan, jangan lupa.
Eren, belum kehabisan. Anda memangil Seiya. Pengemis yang tidak pantas. Sekarang itu, Erendir, Oh, Maya telah buta nilai sesungguhnya Anda sebelum, dan Anda menyukainya. Mohon maaf ya. apa yang Anda inginkan? Oh, saya hanya ingin mengenal Anda. Saya belum pernah masih berhubungan. Ah, saya ingat sekarang. Anda tidak menjanjikan saya sebelumnya. Itu jika Seiya terjual. Gelang giok ini, di depan Anda, 2 juta penggemar online. Anda akan live stream Anda sebagai pelayan eksklusif Seiya. Apa gimana ya penawaran? Saya sudah bilang, Anda tidak dapat kembali. Oh, tentu saja saya bisa menjadi pelayan Anda, tapi saya hanya ingin jadi pelayan eksklusif Anda. Jadi, Eren, akankah Anda mengambil aku ke tempat Anda malam ini? We can do things. Itu tidak dapat dilakukan pada live stream. Penawaran yang bagus? Anda lihat bagaimana penataan baik saya? Bisakah Anda memberi saya hadiah? Suka, bawa saya ke pameran keajaiban malam ini yang hebat, sehingga saya dapat memperluas cakrawala saya. Saya berjanji berpakaian dengan cantik, dan tentu saja tidak akan kerajinan Anda. Sampurna. Saya baru saja memecahkan dengan Davis. Mangambil Kanti. Pacar akan menunjukkan dia yang saya mainkan. Liga berbeda sekarang, dan dia di bawah pemberitahuan saya. Tetapi, Eren, gaun saya. Bukan transaksi besar. Ayo kunjungi mall sekarang dan pilih apapun yang Anda inginkan. Masakak, Eren, Anda adalah yang terbaik. Wu. Ai Greco. Ah Eren, akhirnya kau datang. Akhirnya kau datang. Izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah penyelenggara pameran keajaiban agung kita, Tuan Evans. Ini teman yang saya sebutkan tadi siang, Eren Stone. Eren, 50 gelang giok yang saya dapat berasal darinya. Ini teman Eren, Nona Green. Jadi, ini teman yang kau sebutkan, yang punya barang bagus, benar. Seseorang membawa karung lusuh, ingin menghadiri pameran keajaiban agungku? Yang kami pamerkan di sini adalah artefak langka. Ini tempat untuk pemurnian dan koleksi. Bukan semacam tempat pengumpulan sampah. Tuan Evans, dia tidak sesederhana yang terlihat, seperti yang terlihat dari penampilannya. Wah, bagaimana bisa? Hemyelang Menyulinapko, pameran keajaiban agung kita? Lucas et Clara Davis. Jadi kalian berdua, akhirnya datang juga. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Oh, begitu. Menarik sekali. Hari ini, bahkan pemulung bisa berkencan dengan wanita kaya. Seorang pengemis harus tahu diri. Eren, bawa sampahmu, dan kembali ke tempat sampah. Jangan mencemari udara di sini, atau menyinggung tamu terhormat ini. Tuan Muda Hayes. Apa kau salah paham tentang Eren? Salah paham apa? Tuan Reed, kau toko terkemuka di lingkaran ini, tertipu oleh orang rendahan seperti itu. Lihat pakaiannya, dan karungnya yang berharga. Apa isinya? Bukan hanya botol plastik kosong yang baru dipungut, kan? Tuan Muda Hayes, jangan bicara begitu. Karungnya, mungkin berisi artefak langka. Seperti bakpao busuk mungkin? Eren, bagaimana kalau ku beri sisa makanan dari perjamuan ini, lebih bersih dari yang kau pungut dari sampah? Jangan keterlaluan. Dia benar-benar punya apa? Dia benar-benar kaya dan punya harta? Tuan Reed, suruh dia keluarkan, dan biar semua orang lihat. Biar semua orang lihat. Harta, seperti apa? Kantong sampah pengemis bau ini, bisa berisi selain sampah. Jika dia benar-benar bisa mengeluarkan sesuatu yang layak, aku, Lucas Hayes, akan bersujud dan meminta maaf padamu. Lucas Hayes. Eren adalah temanku. Jika kau terus bicara tidak sopan, jangan salahkan aku jika tak sopan. Kakak. Ethan Reed. Tuan Muda Hayes, tamu kehormatan. Berani-beraninya kau bicara begitu, Demi. Seorang pemulung? Bawa orang-orangmu dan keluar dari tempat ini. Jika kau mempermalukan kami dan membuat Nona Sterling kesal, aku akan meminta pertanggungjawaban. Kimanan, Nona Sophia Sterling tiba. Para tamu terhormat, Sophia hadir hari ini. Bukan untuk urusan biasa. Seperti yang mungkin kalian tahu, ayahku sakit parah 3 tahun lalu. Dia membutuhkan lampu umur 7 bintang untuk mempertahankan nyawanya. Namun setelah 3 tahun, lampunya rusak.
dan tak bisa lagi menopangnya. Jika ada yang hadir di sini, bisa menyediakan Lampu Yumur 7 Bintang Kedua. aku atas nama keluarga Sterling, Akan berhutang budi. bahkan sekadar petunjuk penting. Akan kubayar mahal. Hutang budi keluarga Sterling. Jika ada yang mendapat bantuan keluarga Sterling di kota Teluk Azur atau seluruh pesisir Azur, pasti akan meroket, bahkan tanpa lampu umur 7 bintang. Sekadar memberi petunjuk, akan dapat hadiah mewah. Sesuai reputasi keluarga Sterling, kaya dan berkuasa sejati. Minker, kesempatanku tiba. Nona Sterling, bakti Anda mengharukan. Aku, Lucas Hayes, mungkin tak layak, walau tak bisa membuat lampu kedua. Lampu Yumur 7 bintang. Tapi ada minyak lampunya, minyak putri duyung tua. Cahaya emas di dalamnya. Aroma aneh yang bertahan. Mungkinkah ini minyak putri duyung tua legendaris? Bukankah benda ini seharusnya sudah punah? Konon satu tetesnya tak ternilai. Keluarga Hayes membawa sepotong besar, walau minyak ini tak sebaik lampunya, bisa memperlambat kerusakan lampu umur 7 bintang dan perpanjang nyawa Tuan Sterling beberapa bulan. Itu pas, keluarga Hayes mungkin akan melempang tinggi. Benar. Ini benar minyak putri duyung tua. Minyak lampu untuk lampu Yumur 7 Bintang. Tuan Muda Hayes and Sunggut Teletai. Sebutkan permintaanmu. Selagi keluarga Sterling bisa penuhi. Takakan kami talak. Aaron, Lucas Hayes dan keluarga Sterling telah membuat kesepakatan. Kini, ku sendirian tak bisa hentikan dia. Ku tahu kau dendam padanya. Sebelum dia sadar, sebaiknya kau lari sejauh mungkin. Terima kasih, Ethan. Tapi jangan khawatir, aku takkan lari. Karena aku tipe orang yang balas dendam, langsung. Cuma secuil minyak putri duyung tua, lalu kira bisa dapat budi keluarga Sterling? Lucae, Kojila, Lazar Brengsek, Kau sampai tak berguna. Beraninya kau membual begitu di hadapan Nona Sterling. Kau ingin mati ya? Apa aku salah? Nona Sterling tak mencari esensi siren tua, harta yang hanya memperpanjang usia beberapa bulan. Setelah beberapa bulan, saat lampunya rusak, walau kau bawa esensi siren 10,000 tahun, percuma. Fake, Aaron Stone. Kau sengaja melawanku ya? Nona Sterling, bukankah tadi kau tanya apa yang ku mau? Aku mau dia mati. Sekarang juga, aku ingin lihat nafas terakhirnya. Hitch MP Hitch, takut sekarang? Ini akibatnya melawan aku. Aaron Stone. Sebelum hidupmu yang berikut, buka matamu lebar-lebar. Jangan pernah lawan dia lagi. Baik, kuharap sebentar lagi, aku masih bisa lihat sikap sombongmu ini. Ajal sudah di depan mata, masih saja bermulut besar, seseorang bawa dia, hancurkan lengannya, akan kusiksa pelan-pelan, sampai mati. Tunggu. Ada APA, menyesal sekarang mau berlutut, minta maaf padaku ya? Maaf, sudah terlambat. Nona Sterling. Bagaimana jika ku bilang bisa membuat Lampu Penjean Humur 7 Bintang, Aaron, jangan bicara lagi. Jika kau terus bicara, kira semua selaka. APA, kau bilang bisa membuat lampu 7 bintang kedua? Nona Sterling, mencari artefak langka, bukan sampah, dari tempat sampah, mengerti? Kau benar-benar bisa buat lampu 7 bintang? Ku peringatkan. Siapa yang menipu keluarga Sterling akan disiksa tanpa henti. Ingin mati tapi tak bisa. Sebaiknya kau berdoa. Perkataanmu benar. Nona Sterling. Sebelumnya, aku ada permintaan lancang. Kuharap kau bisa tunjukkan. Lampu 7 Bintang keluarga Sterling, Untuk kuperiksa, berikan satu lampu. Aku bisa gunakan kantong kosmik. un tuc bu à Bagnac Lagi. Kurang ajar. Seberapa berharganya lampu ini? Keluarga Sterling hanya punya satu. Untuk perpanjang nyawa Tuan Sterling. Kau pemulung sampah, tak layak menyentuhnya. Jika ada goresan, nyawamu 10 kali tak cukup. Nona Sterling, mau percaya dia dengan minyak lampunya untuk kakekmu bertahan beberapa bulan, atau percaya pada untuk sembuhkannya seketika? Semua pilihan ini Ada di tanganmu. Nona Sterling, maukah kau gunakan nyawa kakekmu untuk bertaruh dengan si pembohong ini? Bagaimana jika dia jahat sampai merusak lampu hingga kakekmu meninggal lebih cepat? Siapa yang bertanggung jawab? Nyawanya cuma satu, tapi kakekmu tak ternilai. Ayahku pernah bilang, kesuksesan keluarga Sterling Berlandaskan Keberanian. berani memimpin, berani lawan takdir. Hari ini, aku akan bertaruh. Pergi. Bawa lampu 7 bintang ke sini. Baik, Nona.
Kenapa tiba-tiba dingin sekali? Api ini terbuat dari es, kenapa aku merasa seperti jatuh ke gua es? Persis seperti tertulis dalam naskah kuno. API lampu panjang Umur 7 bintang adalah api beku abisal. Selama lampu tetap utuh, api beku takkan padam. Api ini berbeda dengan api biasa. Ini adalah esensi yin dan dingin ekstrim. Siapapun yang menyentuhnya pasti akan mengalami radang dingin. Esensi siren tua sudah sangat langka di dunia ini. Keajaiban seperti ini mungkin hanya satu di dunia ini. Ironstone, aku bawa lampunya. Kau hanya punya satu kesempatan. Ironstone, APA kau yakin dengan ini? Tolong jangan lakukan hal bodoh. Saudaraku, jangan lakukan hal bodoh. Nyawamu yang paling berharga. Ironstone, kenapa hanya berdiri? Lanjutkan. Aku tak sabar melihat setelah kau marahkan keluarga Sterling. Kimation Makam APA yang menantimu. Ironstone, pikirkan matang-matang. Jika lampu rusak, takkan ada yang bisa menyelamatkan. Jika hancur, aku yang akan bertanggung jawab. Baik. Ironstone, APA yang kau lakukan, itu pusaka keluarga Sterling. Ironstone, kau tahu, kau sudah celaka. Jadi kau hancurkan lampu untuk bunuh diri? Masukkan lampu perpanjang umur ke kantong sampah? Bagaimana bisa kau memikirkan itu? Nona Sterling, lihat, pria tak berguna ini jelas mempermainkanmu. Kenapa tetap dipertahankan? Apa kau sungguh berpikir dia bisa membuat lampu panjang umur 7 bintang dari udara? Penjaga. Ashi, tunggu. Kenapa terburu-buru? Bukannya kau bilang tak bisa membuat lampu panjang umur 7 bintang? Ada di sini, di saku saya. Masih saja bicara besar ya? Jika kau benar-benar bisa membuat lampu panjang umur 7 bintang kejua, aku, Lucas Hayes, akan mengatakan bahwa aku adalah pedut buta dan bodoh. Aku akan berlutut dan memanggilmu guru. Ya, jika kau bisa membuat lampu kedua, aku juga akan minta maaf padamu dan aku akan kembalikan toko jamu milikmu. Oh, benarkah kalian yang mengatakannya? Tapi jika kau tak bisa membuatnya, Jika kau gagal, akan kukuliti kamu perlahan dan mencabut uratmu. Untuk dijadikan pelajaran. Ironstone, Ironstone. Kenapa tak bisa? Kumpulkan sampah dengan jujur seumur hidup, setidaknya kau tetap hidup. Haruskah kau pamer dan sombong? Pamer memang menyenangkan, tapi apa ujungnya? Hanya ada satu akhir, kematian. Ironstone, di saat seperti ini, jangan coba jadi kuat, nyawa kita yang paling penting. Canton cosmique. Menyalin sebuah lampu, seharusnya mudah, kan? Hitch, bukannya kau bilang aku tak bisa membuat Lampu panjang umur 7 bintang? lalu? Apa ini? Ironstone. Apa kau gila? Ini jelas lampu yang sama, yang baru dibawa Nona Sterling. APA. Kau kira, masukkan lampu ke karung usangmu, putar sekali, lalu keluarkan lagi. Bisa menipu kami? Kau anggap kami bodoh? Nona Sterling, Ironstone pakai trik. Bodoh begini padamu. Jelas dia tidak menghormatimu. Aaron, di saat seperti ini, jangan lakukan begitu. Ini cure sangat hemat. Ana, apa ini hayalanku? Dingin ini, cahaya ini, tampaknya lebih kuat dari lampu Nona Sterling. Nona Sterling, pria tak berguna ini, tak cuma menipumu, tapi juga menghina lampu panjang umur 7 bintang. Dosanya tak termaafkan. Kalau begitu, biar aku singkirkan sampah ini agar tanganmu tak perlu kotor. Ironstone, kau yang undang masalah. Tunggu. Aku sarankan kau turunkan pisau itu, atau kau akan menyesal. Maut sudah di depan mata, masih saja berbicara kasar. TAPI tak APA. Sebentar lagi kau akan diam selamanya. Lihat, apa ini? Berhenti. Berhenti. Itu hanya peringatan. Jika lampu panjang umur 7 bintang rusak, nyawamu taruhannya. Nona Sterling, ini jelas palsu. Dia yang memalsukannya. Ya, Nona Sterling, ini pasti palsu. Lihatlah yang sebenarnya. Asli atau palsu? Nona Sterling. Cek saja langsung. Ini benar-benar asli. Dinginnya lebih murni. Bentuk lampu sempurna. Sepertinya baru dibuat. Masih baru. Mungkinkah kantong kosmik tidak hanya menyalin, tapi juga memperbaiki barang yang rusak? Benar-benar artefak spirit. Kenapa Ironstone? Kenapa kau dapat semua keberuntungan sial ini? Keberuntungan? Bukan. Ini keahlian. Lampu seperti ini, aku bisa buat sebanyaknya.
Apa satu lampu cukup? Ritual panjang umur 7 bintang. Mana mungkin satu lampu cukup? 7 lampu sesuai hukum kosmos. Ini semua tipuan kan? Kau yang buat semuanya. Akan kubongkar kebohonganmu. Ah, enyahlah kau. Oh, Tuan Mudae. Mau membongkar aku, sudah putus asa sekarang? Ini. Sisanya. Semua untukmu. Semua untukmu. Dunia ini sudah gila. Lampu panjang umur keluarga Sterling yang banyak dicari, kini diambil berkarung-karung. Ini bukan pameran keajaiban agung. Ini adalah mukjizat ilahi. Tuan Stone. Sophia, bolehkah aku bertanya, mengapa kau memiliki banyak lampu panjang umur 7 bintang? Mungkinkah kau temukan peninggalan dewa? Atau kau kuasai cara membuatnya? Peninggalan dewa? Cara membuat? Semua yang gadir. Tahukah kalau harta berharga kalian, yang lebih berharga dari nyawa, barang-barang ini, bagiku hanya sampah? Kenapa aku bawa tas sampah hari ini? Ada 2 alasan. Pertama. Untuk menghargai bakti Nona Sterling, dan suka menolong. Kedua. Murni karena, aku ingin melihat, sampah menjijikkan. Manderita. Sama seperti sampah. Cuma sampah yang kubawa. Apa ini bayi semanusia? Dia sengaja bawa tas sampah ke pameran keajaiban agung, hanya untuk lampu 7 bintang. Harta langka berharga ini, baginya, tidak ada nilainya? Kukira merendahkan diri untuk berteman. Ternyata, memanggilmu Aaron. Sudah terlalu tinggi. Apa yang baru kukatakan tadi tidak masalah. Kan? Apakah itu terlalu sombong? Dari kepercayaan diri dan ketidakpedulian dalam ucapannya, jelas dia bukan orang sembarangan. Pasti dia penerus kelompok rahasia tertentu. Keluarga Sterling harus menjalin hubungan dengannya. Tuan Stone, wawasan anda sungguh luar biasa. Sophia gagap dalam urusan hari ini. Seluruh keluarga Sterling berterima kasih atas kebaikan Tuan. Jika Tuan membutuhkan bantuan di masa depan, keluarga Sterling akan rela berkorban apa pun untuk Tuan tanpa ragu. Nona Sterling, Anda terlalu baik. Sepertinya, mereka berhasil kutipu. Aku hanya pamer sedikit, tapi dia malah menganggapnya serius. Kau, Tuan Muda Hayes. Mazie me rangeait d'ici. Suaramu terdengar cukup lantang. Apa kau lupa omongan? Baruzan. Jika aku bisa membuat, L'entra-humur tu jus bintan kedua. kau akan memanggilku kakek. Kan? Benar? Pewaris keluarga Hayes yang terhormat. Tuan Muda Hayes dari keluarga Hayes Teluk Biru. HM. Sekarang malah menyembunyikan kepala? Takut begitu. Aaron Stone. Kau menang kali ini. Kakek, 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 sudah puas? Oh, QQBQ. Dan kau? Aaron Stone, dulu aku tak melihat nilai asli. Itu menimbulkan banyak kesalahpahaman. Sebenarnya, hatiku tetap paling mencintai. Bukankah kau ingin menikahiku? Aku akan terima. Maafkan aku ya. Baru sekarang kau bicara begitu, saat kau meremehkannya dulu. Kau sedang apa? Pergi sana. Clara Davis. Aku masih menyukaimu saat kau masih sombong dan tak terkendali. Mengapa sekarang jadi menjilat? Aaron Stone, apa kamu harus melakukan ini? Lagi pula, aku dulu pacar selama bertahun-tahun. Haruskan kamu sebodoh ini? Apa rencana kotormu dengan Lucas Hayes? Dulu terhadapnya, kalian berdua pasti tahu jawaban. Sekarang kalian sadar tidak bisa mengalahkan, lalu mau ingkar janji? Sudah terlambat. Jangan banyak bacot. Minta maaf sekarang. Aku tunggu kalian berdua mengembalikan klinik herbal itu. Aaron Stone, jangan senang dulu. Klinik herbalmu tidak akan kami kembalikan. Benar, Aaron Stone. Ini belum berakhir. Kalau memang berani, ambil sendiri klinik herbalu. Kalau bisa, ayo pergi. Tuan Stone, meski keluarga Hayes bukan yang terhebat, tapi mereka punya pengaruh di kota Teluk Biru. Lagi pula, dia pendendam. Jalanmu merebut kembali klinik herbal. Tidak akan mudah. Mau Sophia yang urus? Keluarga Sterling bisa jamin. Keluarga Hayes akan mengembalikan klinik herbal, beserta dokumennya besok, pada Tuan Stone. Bagus sekali, Aaron. Dengan bantuan Nona Sterling, bukannya lebih mudah? Lalu, keluarga Hayes tidak akan melawan. Terima kasih, Nona Sterling. Tapi klinik herbal itu adalah karya hidup kakekku.
Aku ingin merebutnya sendiri. Untuk Lucas Hayes, si badut itu. Tidak perlu mengganggu keluarga Sterling. Omong-omong, semua lampu di lantai ini milik kalian. Cuma mengganggu saja di sini. Keluarga Sterling akan selalu ingat. Kebekenyu. Hadiah semua ini. Sophia, atas nama ayah dan seluruh keluarga Sterling, mengucapkan terima kasih. Bantuanmu hari ini. Tidak akan dilupakan keluarga Sterling selamanya. Jika kau membutuhkan bantuan, apapun, kapanpun, dimanapun, keluarga Sterling akan berjuang mati-matian. Sampai titik darah penghabisan. Itu hanya bantuan kecil, Nona Sterling. Kurasa pameran keajaiban ini sudah selesai bagiku. Maya, ayo pergi. Ayo pergi. Oh, ngomong-ngomong, Ethan, ada sesuatu yang harus kusampaikan. Aaron, tinggal bilang saja. Begini ceritanya. Berkat perkenalanmu hari ini, Ethan, aku bisa menyaksikan pameran keajaiban ini. Akan tua Jacques en daminum telanari. Aku punya beberapa aksesori kecil yang mungkin menarik bagimu. Ethan, bantu aku memverifikasi keasliannya. Tentu saja aku ada waktu. Undangan dari Aaron, suatu kehormatan. Akan kibatakan semua akara, untuk ini. Berkelah. Ethan, Sampai jumpa. ayo pergi. Tean Olsen, saya sering mendengar tentang Anda. Bertemu Anda hari ini. Kehadiran Anda sungguh luar biasa. Saya Xavier White, pemilik White S. Jewels. Xavier White. Tean Olsen, apakah Anda ada waktu besok? Saya membuka aula pameran di kota terdekat. Mohon datang dan berikan masukan. Oh, tak masalah. Sama sekali tidak masalah. Baik-baik. Tian Olsen. Saya wakil presiden komunitas kolektor antik Teluk Azur. Nama saya Richard Lee. Sudah lama mendengar keahlian Anda menilai barang. Hari ini saya lihat, reputasi itu pantas Anda dapatkan. Minggu depan akan ada pertemuan pertukaran internal. Kami sangat mengharapkan kehadiran Tean Olsen sebagai tamu undangan. Honorariumnya pasti akan memuaskan. Oh, sama sekali tak masalah. Ethan, saya bergerak di bidang lelang seni internasional. Ini kartu nama saya. Anda punya hubungan baik dengan Tean Stone. Jika ada barang bagus, ingin dijual nanti, atau jika Tean Stone ada permintaan khusus, tinggal beri tanda. Akan kiralakan segalanya untuk Anda. Komisi bisa dinegosiasikan. Pasti yang tertinggi di industri ini. Tentu. Ya ampun, 50 gelang giok untuk mendapatkan perhatian Aaron dan rezeki yang tak terduga ini. Ini bukan sekedar keberuntungan. Ini jelas mendapatkan rezeki nomplok. Dia berteman dengan orang berkuasa sejati. Sangat worth it. Aaron. Denga, hari ini aku membantumu. Sepanjang hari, aku membantumu mengusir Clara Davis. Aaron, apa kau masih ingat perjanjian kita? Perjanjian apa? Aku tidak ingat. Saat siaran langsung itu, bukankah aku bilang kalau gelang itu asli? Aku akan jadi pembantumu, aku akan tepati janjiku. Kau benar-benar akan menepatinya? Tentu saja. Aaron bisa dengan mudah mengeluarkan ratusan lampu panjang umur 7 bintang. Diorang penting. Menjadi pembantu Aaron adalah rejeki Maya. Aku janji. Aku akan merawatmu lebih baik dari Clara Davis. Hanya saja, Aaron, apa di tempatmu? Ada baju-baju seperti itu? Masa di tempatku ada barang seperti itu? Bagus. Maksudku, ada toko dekat sini yang khusus menjual baju seperti itu. Aaron, beritahu alamatmu. Aku akan beli sekarang. Aku segera kembali. Baiklah. Belok ke gang di depan. Ada gedung tua. Naik ke lantai 3. Kamar 301. Pintunya tidak dikunci. Oh, Aaron, tunggu aku di sini. Aku akan pilihkan baju yang paling cocok. Ini kan, teman sekelas kita dulu, Aaron. Tak disangka. Lama tidak berjumpa. Gayamu benar-benar unik sekarang. Apa ini? Caramu berkontribusi untuk lingkungan negara kita? Sayang, jangan hiraukan orang seperti dia. Dia berbawa orang miskin. Ayo cepat ke acara berikutnya. Jangan buru-buru, sayang. Aku baru ketemu teman sekelas lama, cuma mengobrol sebentar. Kalau ada yang mau dikatakan, katakan. Kalau tidak, Mohon pergi. Aku sedang menunggu seseorang. Menunggu seseorang? Menunggu siapa? Pakar. Orang sepertimu. Masih punya pacar? Perempuan mana yang mau jatuh cinta padamu? Lihat itu.
ini pacar influencer dengan 100.000 followers online. Cantik kan? Kau takkan bisa menikahi orang seperti dia. Aaron, aku kembali. Aku dapat bajunya. Siapa ini? Kamu Kino Marika? Astaga, itu kan Putri Maya? Influencer terkenal dengan jutaan pengikut? Benar itu dia, Dewiku. Dia, kenapa dia berpelukan dengannya? Dan memanggil Aaron, seperti itu? Apa hubungan kalian? Tentu saja, aku pacar Aaron. Kenapa kau bersama SIP Kundang yang menges sampah ini? Dia bahkan mungkin tak mampu beli tas tangan. Lihat, ini baru kekuatan sejati. Inilah cara hidup yang benar. Nona Maya, dengan segala kelebihanmu, bersama orang seperti dia, merupakan pemborosan kecantikanmu. Dia tak layak untukmu. Lihat cincin berlian besar ini, potongan sempurna. Sang karat. Sumber hidup dia takkan mampu beli ini. Kau bilang dia penges sampah. Lalu kalian ini apa? Apa kalian berdua? Sampah cacat yang pabrik daur ulang pun tak mau terima? Selain itu, cincin berlian jelekmu itu, kurasa tak ada spesialnya. Bahkan tak sesemerleng. Barang kecil yang Aaron berikan padaku. Omong kosong, ini kubeli di toko merek ternama. Suruh Aaron sendiri lihat, apakah dia mampu beli. Aku sudah lelah hari ini, tak ingin berurusan dengan kalian. Tapi kalian memaksa mencari masalah. Jangan salahkan aku nanti. Cincin berlianmu itu palsu kan? Bohong, Aaron. Ini kubeli di toko merek ternama. Mana mungkin palsu? Keluargamu yang palsu. Aku baru mulai membuat kerajinan kecil. Cincin di tangan istrimu itu mirip dengan kiriman. Baruku terima. Bawa kezini jika tak percaya. Akan kuperiksa. Apa yang kau lakukan? Cincin berlianku, si miskin kembalikan. Aaron, beraninya kau mencuri dariku? Kau tahu berapa harganya? Kau takkan mampu bayar sekalipun kujual. Sekilas lihat saja, sudah pasti palsu. Bohong, keluargamu yang palsu. Tak percaya ya? 10 à QQ. Ada banyak yang persis, sama seperti itu. Jika tak percaya, tunggu dan lihat. Aaron, kau. Lihat, persis sama. Aku beli semua ini dari pasar grosir, yang murah. 3 hanya $1. Kalau mau, bisa kuberi lebih banyak. Sama persis. Semuanya sama. Ryan Miller brengsek. Barang palsu. Beraninya kau menipu dengan palsu? Katanya beli di toko merek, potongan sempurna, ha? Pembohong, dasar Beijingan. Aku pasti buta waktu menikahi. Sayang, dengar penjelasanku, bukan seperti katanya, aku benar beli di toko merek. Ini pasti triknya. Ya, ini trik sulap, semuanya palsu. Tidak, dia pasti menukarnya. Ya, dia pasti menukarnya. Omong kosong. Dituker, bisa ganti dan dapatkan puluhan yang sama? Lihat sendiri, lihat, ini semua bukti. Bukti tak terbantahkan. Putus sekarang juga, putus, sekarang. Baik, sekarang putus. Ambil barang KWMU, dan cinta palsumu pergi dari sini. Melihatmu saja sudah bikin mual. Amy, sayangku. Aku salah, aku benar-benar salah. Ini. Aku sungguh mencintaimu, mereka pasti salah campur. Benar, konter mereknya salah kasih ke aku. Besok aku akan perkarakan ini dengan mereka. Aku akan belikan yang lebih besar. Ok, aku beli yang 2 kali lipat dari ini. Tidak, 3 kali lipat. Ok, kumohon, jangan putus. Jangan tinggalkan aku, oke? Lepaskan tangan kotormu dariku. Cintamu seperti cincin berlian ini, tak berharga. Kalau tidak dilepas, aku telepon polisi. Ayo pergi. Aaron, kita pergi. Tempat ini terlalu berisik. Jangan biarkan mereka rusak suasana. Kita punya hal lebih penting untuk dilakukan hari ini. Kalian berdua menjijikkan. Pelaku zina. Kami bukan. Kami pasangan seresai. Jodoh yang ditakdirkan. Ini pasti bikin kalian kesal. Rian, kenapa? Rian tidak pingsan karena marah kan? Cepat, bangunkan dia. Haruskah kita panggil ambulans? Ayo pergi. Aaron. Bagus kan? Kupilih khusus ini untukmu. Ini favoritmu. Kamu suka telinga kucing?
Ya, suka. Aaron, aku maid khususmu, lo. Kalau Tuan ada permintaan, Maya siap melayanimu. Halo, Ethan? Sepagi ini, Hello, Aaron. Maaf mengganggumu pagi-pagi begini, tapi ini masalah sangat mendesak. Aku harus memberitahumu segera. Ini tentang Lucas Hayes dan toko herbalmu. di mana kita bertemu? Rumah Teh Willow Creek, ruang pribadi 1. Aku akan menunggumu. Aaron, Nona Green sudah datang. Silakan duduk. Ethan, Qu'attaquant? apa yang direncanakan bajingan Lucas Hayes sekarang? Aku dapat informasi terpercaya. Lucas Hayes, alasan dia begitu berniat mengambil tokomu adalah untuk berbisnis dengan Presiden Wallis, pemimpin guild pedagang Teluk Biru. Mereka sedang membuat kesepakatan. Kamu tahu, toko herbalmu punya banyak spesies langka yang tidak ada di tempat lain, seperti Ganoderma darah, rumput nafas naga benang emas. Ini persis yang dibutuhkan Presiden Wallis. Presiden Wallis, si rubah tua yang dengan injakan kakinya bisa mengguncang seluruh Teluk Biru? Ya, benar. Dengarkan, jika Lucas Hayes benar menjual herbal ini, dia akan mendapat dukungan Presiden Wallis sebagai tangga kekuasaannya. Dengan dukungan Presiden Wallis, keluarga Hayes akan punya posisi kuat di Teluk Biru. Bahkan keluarga Sterling pun takkan bisa menghadapinya nanti. Tanaman langka warisan kakek. Lucas Hayes pikir bisa seenaknya jual? Dia ingin menaiki tangga kekuasaan? Aku akan putuskan tangganya. Biar dia jatuh dan hancur berkeping. Presiden Wallis, silakan dilihat. Semua ramuan sudah ada di sini. Sudah pasti tua usia dan kondisinya sangat baik. Asalkan Anda tanda tangan kontrak ini, semua ramuan ini akan jadi milik Anda. Kedepannya, keluarga Hayes tetap akan Tuan Mudae. Ramuan ini bukan hakmu untuk menjualnya. Lagi ada siapa di sini? Oh kamu, sampah tak berguna. Kau tolak jalan ke surga. Malah masak ke gerbang neraka. Sekarang mau apa? Bawa selirmu untuk mengemis? Aaron, buka matamu yang tak berguna dan lihat baik-baik. Tempat ini sekarang milik keluarga Hayes. Sudah tertulis hitam di atas putih. Bukan tempatmu untuk menggonggong di sini. Benar. Hanya karena dapat keberuntungan, sudah merasa hebat, tak sadar sedang di mana, berani-beraninya buat keributan di depan Presiden Wallis? Pergi sana. Jangan kotori udara dengan kemiskinanmu di depan Presiden Wallis atau ruangan penuh harta ini. Tuan Mudae. Lupa kalau beberapa hari lalu, Komazi. memanggilku kakek. Aaron, kau cari masalah? Kuulangi sekali lagi, toko ini sekarang milik keluarga Hayes. Hitam di atas putih. Bukan urusanmu, si manis pengumpul sampah, untuk datang dan mengatur. Lalu kenapa berani bertindak nekat saat Presiden Wallis di sini? Tepat, kau kebetulan beruntung, sekarang kau lupa daratan. Presiden Wallis pria berkelas tinggi. Dia akan jijik melihatmu. Pergi sana, jangan mempermalukan diri di sini. Tuan Muda Hayes, Nona Davies. Kenapa sikap kalian berubah lebih cepat dari balik halaman? Siapa yang dikonvensi artefak langka? Memanggil Aaron kakek? Apa wewangian toko obat herbal ini membuat kalian linglung? Apa kalian kehilangan ingatan? Aku punya rekaman videonya. Bagaimana kalau ini? Biar kuperlihatkan ke Presiden Wallis. Kakek. Matikan itu, sudah kukatakan matikan. Jika kau berani putar lagi, kuhancurkan mulutmu. Hakap. Kapanko. Mulai merekam video? Aku sering live streaming, jadi terbiasa merekam video. Dari mana orang gila ini datang? Berani membuat keributan di hadapanku.
Presiden Wallis, Tuan Mudahey, kesepakatan kita. Jika orang luar bisa masuk dan merusaknya, bukannya kau harus menjelaskan? Ya, Tuan Wallace, Tenangla. Tuan Wallace, Anda melihat semuanya tadi. Di konvensi artefak langka, dia sendiri yang berjanji mengembalikan toko ramuan. Sekarang dia ingkar janji. Dia mengambil warisan kakek Eren untuk berdagang dengan Anda. Ini logika apa? Logika? Nona muda. Logika untuk yang mau berakal sehat. Saya, Presiden Wallis, berbisnis, hanya mengakui yang tertulis hitam di atas putih, kontrak yang sudah ditandatangani. Saat ini, tertulis jelas di dokumen ini. Toko ini milik keluarga Hayes. Maka Lucas Hayes, secara sah adalah pemilik toko. Adapun masalah pribadi dan dendam pribadimu, sumpah serapahmu, apa urusannya dengan saya? Saya tidak tertarik, juga tidak berkewajiban untuk menegakkan keadilanmu atau merebut warisan leluhur. Tujuan saya sederhana, mendapatkan ramuan langka, berkualitas tinggi dan tua. Siapa yang bisa menyediakan? Saya akan bekerja sama, hanya itu. Tuan Mudahey, bukankah Anda bilang punya semua ini? Mau tanda tangan atau tidak? Berikan jawaban jelas. Tentu saja tanda tangan. Tuan Wallis, tunggu sebentar. Saya segera tanda tangani. Ya, Tuan Wallace, Anda mengerti. Kami bekerja sesuai aturan. Tidak seperti yang menggemak di sini. Membahas masa lalu, mengganggu bisnis. Tidak mungkin. Tuan Wallace, Anda bilang, siapapun yang bisa menyediakan ramuan dalam daftar ini, Anda akan bekerja sama. Benar? Memang kenapa? Jangan-jangan Anda bisa memenuhi permintaan saya? Semua ramuan yang dia berikan, saya punya semuanya. Bahkan, Dangan Argayong Diatawarkan. saya jual dengan diskon 90%. Aaron, APA kau sudah jadi bodoh karena ngumpulin sampah? Menyediakan rempah? Itu pun dengan diskon 90%? Dengar baik-baik, tempat ini milikku. Setiap helai rumput di sini, setiap daun yang ada, semua punyaku. Mau jual apa lagi? Benar. Aaron, kau gila karena miskinnya? Kau sudah menggadaikan toko pada kami, jangan sok jagoan di sini. Berani lancang di depan Presiden Wallis? Kau cari mati ya? Diskon 90%? Anak muda. Bisa saja kau omong besar. Tapi jangan janji sembarangan. Presiden Wallis. Tuan Mudahey. Nona Davis. Apa kalian lupa? Dalam kontrak ini, tertulis jelas. Hanya toko ramuan herbal yang tercantum. Cuma toko ramuan herbal saja. Gudang di belakang, tidak atas nama. Di gudang itu, masih ada barang-barang. Pusaka peninggalan kakek, barang antik berharga. Panik apaan sih? Gudang lapunya? Sudah kuperiksa lama sekali. Tikus saja mati kelaparan di situ. Benar-benar kosong. Dia cuma gertak sambal, mau gagalkan kesepakatan kita. Gudang. Benar kan, Aaron? Berhenti mengibul. Gudang lusuhmu ini, selain debu dan sarang laba-laba, ada apa lagi? Mau pakai kantong lusuhmu yang compang-camping ini untuk menyulap rempah lagi? Baiklah. Karena Presiden Wallis hadir, kuturuti kemauanmu. Ayo pergi. Mari lihat gudang berhargamu. Biarkan semua menyaksikan. Kita lihat harta karun macam apa yang kau punya. Kalau tidak ada APA. Kujamin kau tak akan berdiri tegak di jalan ini. Presiden Wallis. Maka saya minta tolong, siapkan sampel setiap rempah dalam daftar ini untukku. Kenta, untuk apa contoh itu dibutuhkan? Karena Anda mencari tumbuhan obat. Contoh akan mempermudah perbandingan jenisnya dan lebih mudah ditemukan. Bentuknya, variasinya, langsung bisa dikenali. Presiden Wallis, waktu Anda berharga. Setiap menit terbuang di sini adalah kerugian finansial. Seperti katanya, siapkan contohnya, satu dari setiap jenis. Presiden Wallis. APA, ada masalah? Tidak. Terima kasih. Aku ingin lihat trik APA lagi yang kau sembunyikan. Tunggu saja, Aaron. Dia pasti akan bawa cukup tumbuhan obat. Nanti, kau harus menunggu lagi dan memanggilnya kakek.
Presiden Wallis, sudah lama sekali. Aaron tidak terlihat batang hidungnya. Katanya mau ambil barang di gudang. Kurasa dia takut ketahuan. Lalu kabur diam-diam. Benar, Presiden Wallace and Tahu Keaton. Si pecundang ini, mungkin ada harta karun apa, dia hanya buang waktu kita, mempermainkan kita semua. Gudangnya, tikus pun menangis keluar dari sana. Diam. Aaron bilang dia bisa dapatkan, maka pasti bisa. Kenapa kalian semua tergesa-gesa? Buru-buru mau mati. Nanti kita periksa gudangnya. Jika dia tidak ada, maka kontrak ini akan saya tanda tangani. Aaron, kau mau membodohi siapa? Waktu Presiden Wallis sangat berharga. Di mana rempah-rempahnya? Kau memensing kami ke sini. Tapi di mana barangnya? Benar. Kalau tak punya, mengaku saja. Sejatlah minta ampun pada Presiden Wallace. Mungkin nyawamu akan diselamatkan. Berdiri di sini, pura-pura mati untuk siapa? Buru-buru apa? Barangnya ada di dalam. Jangan berakting. Kau kira aku belum memeriksa gudang itu? Tak ada apa-apa di sana. Aku tak percaya. Kau bisa menyulap sekantong rempah obat. Sudah kubilang ada di dalam. Lukas, jangan terburu-buru. Buka saja pintunya dan lihat sendiri. Jangan sampai kau terkejut. Turkchat. Mimpi kali. Buka sekarang juga. Mari kita lihat harta karun di gudang usangmu ini. Tidak. Tidak mungkin. Ini mustahil. Aku sudah menyisir gudang ini bersama tim sebelumnya. Tak ada apa. Bahkan debu pun tak ada. Katakan, dari mana semua ini berasal? Aaron, maslahat apa yang kau rencanakan? Bagaimana mungkin ini? Mungkin di konvensi artefak langka. Dia bukan cuma sekadar beruntung? Ini ginseng berumur 1000 tahun asli. Banyak Ganoderma salju. Rumput janggut naga. Sepanjang hidupku, belum pernah lihat ramuan langka sebanyak ini. Aaron, aku tahu kau bisa. Gimana? Kehilangan kata-kata, ya? Merasa terhina? Sudah kukatakan gudang kakekku penyimpan harta karun tua. Tapi tak kusangka, harta tua ini begitu antusias muncul. Lucas, Bagaimana rasanya? Ini kedua kalinya. Kan? Menegangkan, bukan? Presiden Wallis, tu rasa. kita bisa nego diskon 90% sekarang. Bicara? Bicara apa? Aaron, katakan padaku, trik apa yang kau lakukan? Apa kau memasang lorong rahasia atau ruang tersembunyi? Atau kau sembunyikan mereka? Saat aku lengah, licik sekali kau. Pasti kau pakai cara kote. Bagaimana aku melakukannya? Presiden Wallis. Soal tanaman obatku, pasti sudah Anda lihat. Bisakah kita teken kontrak sekarang? Tanamannya? Jumlahnya lebih dari cukup. Luar biasa skillnya. Tuan Stone. Aku, Wallis, benar-benar terkesan. Perjanjian lanjutan ini akan kutandatangani dengan lupakan harga diskon. Aku bayar harga penuh. Anggap ini sebagai permintaan maaf atas sikapku tadi. Soul mereka berdua. Jangan khawatir. Akan kuhabisi mereka untuk... Aaron, sudah kuduga, kau yang benar-benar kompeten. Semua ini karena ancaman si perayu ini, aku hanya sesaat bingung. Aaron, sebenarnya, hanya kau yang kulihat. Lihat barang yang dia beri. Aku tak mau, itu sangat kotor. Aaron, dalam hati, kau masih benar?
Kau masih mensenteku, bukankah begitu? Ayo nikah. Aku mau beri kau anak, sebanyak yang kau mau. Pergi sana. Dasar pemburu harta. Siapa yang dulu, setiap hari mengikutiku tak tahu malu. Bilang Aaron Pikundang. Orang miskin, sekarang bagaimana? Kini dia sedikit sukses. Kau mau merangkak kembali? Aku pukul kau. Lucas, kau monster. Kau tak bisa menyamai kelingking Aaron sekalipun. Lepaskan aku lawan kau sampai mati. Presiden Wallis. Tuan Stone, perintah Anda. Tolong bersihkan area ini. Melihat hal-hal ini, sangat memuakkan bagi. Untuk dokumen toko obat herbal. Jangan khawatir, besok pagi akan kukirimkan dokumennya pada. Prosesnya pasti cepat dan lancar. Untuk kedua, sampah yang mengotori matamu ini. Penjaga, bawa mereka. Kau tahu peraturannya. Berikan perlakuan khusus. Presiden Wallis. Tidak, Aaron, kakek, aku salah, lepaskan. Aku salah, takkan kuulangi lagi. Toko obat herbal warisan kakekku akhirnya berhasil direbut kembali berkat hukuman dari Presiden Wallis. Si brengsek Lucae. Pasti tak berani macam-macam lagi. Aaron, lalu kita mau kemana sekarang? Uang muka untuk bahan herbal ini sudah ditransfer oleh Presiden Wallis. Kamu sudah cukup lelah menemani aku. Ayo, aku ajak kamu belanja ke mall. Aaron, kamu yang terbaik. Halo Nyonya, selamat datang. Kecantikan Nyonya sungguh luar biasa. Baju di toko kami cocok dengan gaya Nyonya. Boleh saya tunjukkan? Tuan, area tunggu ada di sebelah sana. Baiklah, kamu pilih dulu saja. Panggil aku kalau sudah memilih. Lihat pria itu. Berani masuk bawa tas compang-camping. Wanita kaya zaman sekarang, seleranya kok aneh ya? Sampai mau pacaran sama pemulung. Hidupku sudah lengkap sudah lihat itu. Tidak takut kotor tangannya? Nona. Sedang membicarakan siapa? Lihat itu. Yang sedang memilih baju itu. Wajahnya agak familiar. Dia seperti anggun selebriti online. Kok bisa sampai buta mata? Memilih gelandangan begitu? Ini kesempatanku menaiki tangga sosial. Selebriti cantik sampai suka pemulung. Pasti dia akan lirik aku. Pria berkualitas tinggi seperti aku. Aku punya perut six pack. Wanita kaya suka itu. Wanita muda yang cantik ini. Selera Anda sangat bagus. Gaun ini sangat cocok dengan keanggunanmu. TAPI. Selera pakaianmu. Dan selera priamu. Sepertinya agak aneh. Apa maksudmu sebenarnya? Dewi cantik seperti pantas dapat pendamping yang lebih berkualitas. Misalnya, pria dewasa yang bisa beri perhatian penuh dan dukungan emosional. Perhatian penuh? Orang sepertimu. Di toko mewah. Sak pamerotat ke wanita asing. Laki layak genit sepertimu? Itu dia. Pendamping berkualitas tinggi, pendamping seperti itu bisa diberikan pelatih gym di jalanan, dan mereka lebih profesional darimu. Setidaknya mereka transparan dan tak munafik. Kau, jangan tidak tahu terima kasih. Aku mengingatkanmu baik-baik. Jangan tertipu pria tak berguna itu. Jangan mau dibohongi. Diam, siapa yang Maya Green suka? Tak perlu sampah sepertimu untuk mengatur. Kemampuan? Kau punya? Apa yang kau punya, selain otot dari bergaya di cermin dan muka tebal, lagi APA? Jangan ganggu aku memilih baju untuk Aaron. Pergi dari sini. Apa yang kau lakukan? Taruh itu sekarang. Itu barang baru. Edisi terbatas. Kalau kotor atau rusak bisa bayar. Pemuda sok keren. Kalau gigolo, jadilah gigolo. Jangan kotori barang mahal ini. Nah kan? Sudah kubilang.
Kau pacaran dengan pecundang tak tahu sopan santun, pengangguran tak berguna yang mempermalukanmu. Kenapa? Apa dia cukup baik untukmu? Dia cuma akan menjerumuskan dan mempermalukanmu. Kau pikir dengan menghina pacarku, aku akan lebih menghargaimu? Orang sepertimu, penggembira kilas 3, masa merasa diri menarik? Minggir. Ko. Apa baruzan kok attaquant? Kataku tak mampu beli. Ya? Hei, tuli kali kau. Cepat keluarkan. Kalau kotor atau rusak, kau jual diri pun tak bisa bayar. Gimana ini? Kotor. Rusak. Tak mampu beli? 3 cukup? Ini. Mungkin APA ini? Ini edisi terbatas global. Toko kami cuma terima 3 buah. Kubri Lima. Ini pasti palsu. Palsu? Ini persis sama. Bagaimana mungkin? Ko. Semua baju yang pacarku. Barudilia ini. Bungkus semua untukku. APA? Tuan, yang mana yang Tuan maksud? Bébé Rapa? Ku bilang semuanya. Ra ini semua. Ra itu semua. Bungkus semuanya. Semuanya? Yakin? Harganya? Ko. Jadi kau olahraga. Ya? Otot-ototmu ini masih kalah sama. Oran Yang Baji Flyer di gym. Jelas pakai steroid. Sama supplément protein. Kau cuma tampang doang. Hanya tampilan luar saja. Kau. Diam saja di situ ngapain? Toko ini tidak ada layanan packing? Ada. Tanya alamatnya ke dia. Ya. Tuan, saya akan bungkus semua sekarang. Pasti tidak ada yang terlewat. Masih diam di situ ngapain? Cepat minta maaf ke tuan ini. Nanti manajer pun tak bisa selamatkan kau. Tuan, saya salah. Maafkan kebodohan saya. Mohon maafkan saya. Lihat ITU, itu baru namanya kemampuan sejati. Kalau otot-otot kecilmu itu, otot sampah yang kau bangun di depan cermin, simpan untuk berfantasi di rumah saja. Aaron, ayo pergi. Ada apa? Wajahmu keriput seperti roti. Aku kesal sekali. Perusahaan baru kirim pemberitahuan acara tahunan. Katanya streamer perusahaan mau adakan acara tahunan minggu depan. Aku harus pergi dan dihina lagi. Bukankah bagus perusahaan mengadakan acara tahunan? Makan, minum, tetap dibayar pula. Kenapa tidak mau pergi? Kesenangan itu untuk mereka. Kamu tidak tahu, streamer top di perusahaan itu. Mereka selalu menargetkanku tiap tahun. Bilang siaran aku membosankan dan polos. Seperti boneka kayu. Maya, kamu tidak bisa begini terus. Siaranmu tidak ada banyak pendana besar. Tidak bisa andalkan wajah selamanya. Selalu sindir-menyindir. Sangat menyebalkan. Aku tidak mau pergi. Hanya itu? Pergi dengan percaya diri. TAPI Mirka. Tidak ada tapi. Bukankah mereka bilang kamu tidak punya sugar daddy? Bilang kamu tidak punya prestise? Tahun ini berbeda dari sebelumnya. Kamu punya aku. Kita akan datang dans Gomeria. Aaron, kamu baik sekali. Pergi. Tahun ini kamu harus pergi. Butte Marika Castle. Tentu kamu harus pergi. Bukan cuma datang dans Gomeria. Tapi juga balas dendam atas semua. Ina en Yang perna kamuterima. Kudengar ada big spender gabung di Livestreamu. Ini Maya kita? Akhirnya Maya bawa seseorang tahun ini. Lily, lihat. Maya bawa pacar. Cowok ini punya selera yang unik. Dia bahkan bawa kantong sampah. How? Baru pulang kerja. Dan langsung dari kolong jembatannya? Linda, jangan kejam begitu. Mungkin, dia pelopor lingkungan, giat promosikan daur ulang. Maya, bukan maksudku menggurui. Kami tahu pendapatan livestream rendah dan tekanan hidupmu besar. Tapi jangan sampai nekat begini. Pacaran sama pemulung, memalukan sekali. Kalau sampai ketahuan, mana muka perusahaan kita? Linda, Lily, jangan asal ngomong. Aaron, dia bukan sembarang pemulung. Dia orang penting sebenarnya. Sophia Sterling, putri sulung keluarga Sterling, sangat menghormatinya. Presiden Wallis dari Guild Pedagang Teluk Azur. Hormat padanya. Kalian tahu apa? Ya ampun. Maya, jangan-jangan tekanan livestream bikinmu halusinasi? Dia? Pemulung penting?
Ngaco. Kalau ngibul, yang masuk akal dikitlah. Benar, Maya. Delusimu sudah parah. Mau kubawa ke terapis jiwa? Nona Sterling dan Presiden Wallis, orang sekelas mereka, mau kenal sama pemulung? Kira kami anak tiga tahun? Dengar aku, Maya. Acara makan malam tahunan baru mulai. Cepat, suruh dia keluar lewat pintu belakang. Agar saat bos-bos besar datang nanti dan lihat ke bawah orang seperti dia, yang bicara ngawur, itu tidak merusak reputasi. Apa kau masih mau dapatkan penghargaan Rising Star Streamer tahunan? Tuan Olsen, akhirnya Anda datang. Direktur Smith, lama tidak jumpa. Apakah Anda merindukanku? Tuan Wallace, kami sudah menunggu dengan sabar. Sayangku. Kau selalu suka kalung berlian. Jadi kubawakan satu untukmu. Terima kasih, Tuan Olsen. Kalung berlian? Hanya itu, permata yang dilelang di Sotheby minggu lalu dari keluarga kerajaan Rusia. Lily, ini untukmu. Semua ini hanya hiasan, tidak ada nilai praktisnya. Ini Porsche baru untukmu. Mana hadiah dari orang dermawan Maya? Jangan-jangan di tas sampah itu? Beberapa orang, Sebanyak APA pun pamer, tetap streamer biasa. tidak seperti kita. Terima nasibmu, ayam kampung tak bisa jadi Phoenix. Standar pesta tahunan sekarang sangat rendah. Orang sembarangan pun bisa diundang. Apa penjaga restoran hanya pajangan? Benar, bau pengemis yang memuakkan. Aku merasa udara di sini sudah terkontaminasi olehnya. Benarkan, Tuan Wallis? Manager Chicken, orang hina tak pantas duduk bersama kita. Mana manajernya? Keluarkan dia sekarang juga, agar tak merusak selera makan semua orang. Tuan Olsen, jangan marah dulu. Pria ini, dia bukan orang sembarangan. Dia donatur Maya yang dermawan. Cuma selera Maya memang unik. Dia suka memilih yang tak biasa. Direktur Smith, jangan meremehkan. Siapa bilang zaman sekarang pengemis tak bisa jadi donatur? Mungkin dia hanya menginvestasikan seluruh tabungan. Untuk Maya, Ketulusan seperti ini tak bisa kita iri. Tuan Wallace, Anda tak tahu kan, donatur ini luar biasa, kata Maya, Nona Sterling dari keluarga Sterling, dan Presiden Wallis Guild pedagang Teluk Azur, sujud padanya, saat bertemu. Benarkan Maya? Cukup Maya, hidangan sebentar lagi dihidangkan. Kalau dermawan gelandanganmu ini nggak bisa kasih hadiah yang layak, kami terpaksa harus mengusirnya dari sini. Bilet dia tinggal di sini biar APA? Selain merusak suasana kami bertiga bos, dia bisa apa lagi? Masa harus berharap dia bisa memberi hadiah yang setara dengan hadiah kami bertiga? Mau kasih hadiah apa coba dia? Mungkin botol bekas yang dia pungut dari sampah. Jadi selama ini kalian pamer, cuma buat sombongin sampah ini? Apa katamu, dasar pemulung? Hadiah siapa yang kau bilang sampah? Tuan Wallace Denga, dia menghina Anda. Berani-beraninya. Anjing liar dari mana ini menggonggong? Keluarkan dia dari sini. Saphir, sans pas. Kamu. Je Lamberlian, sans pas. Porsche, sans pas. Kalunku, Kembalikan, Balikin Batuku, Porsheku, Porsheku. Ini keterlaluan. Kau ini orang macam apa? Kau bilang hadiah kami sampah? Kereza. Kami harus menyingkirkanmu. Sampah sejati di sini. Penjaga. Mana penjaganya? Kemana mereka pergi? Tangkap dia. Pukuli dia habis-habisan. Hari ini, kau akan merangkak keluar dari sini. Panggilkan seseorang. Tangani si idiot Kessel Naif ini. Dan lempukan dia. Berani kau sentuh barangku? Jika tak kuajar kau hari ini, namaku bukan Smith. Ya ampun, sudah kukatakan. Bindayang Kuonga Partakarin. Bagiku itu cuma sampah. Aku bisa dengan mudah menghasilkan segunung itu. Lihat, ini sampah kalian. Ini sampah kalian. Dan ini semua sampah kalian.
Kamu sudah mentok. Dinding Baja Super. Yang tak bisa ditembus. Cepat minta maaf, dan akui kesalahanmu. Kalau tidak, kita seleka. Ya ampun. Ini salah paham. Salah paham besar ini. Tuan Stone. Kami buta akan nilai aslimu sebelumnya. Kami menghina Anda. Kami menghina Anda. Benar, Tuan Stone. Jangan turun ke level kami bertiga. Orang-orang tak beradab. Kami sombong buta akan nilai sejati. Kami pantas dipukuli. Kenapa masih diam seperti patung? Segera pergi. Sekarang juga. Langsung pergi. Jangan mengganggu Tuan Stone di sini. Tuan Olsen, dia merusak kalungku. Dia juga. Astaga, diam. Kau tak berhak bicara di sini. Kalau terus bicara, kau bisa diusir dari lingkaran ini. Direktur Smith, permata saya. Pergi sana. Tak lihat saya sedang bicara dengan Tuan Stone? Apa gunanya batu tak berhargamu itu? Tuan Wallace. Minaingker, jangan ganggu saya. Memuakkan. Percuma kau menjilat padaku. Protagonis hari ini, bukan aku. Nona Maya. Anda dan Ten Stone adalah pasangan serasi, jodoh dari surga. Kami sebelumnya buta, telah menista kalian berdua. Tapi tenang saja, mulai hari ini, tidak, mulai detik ini. Atas nama perusahaan, saya umumkan resmi bahwa mulai sekarang, semua sumber daya terbaik perusahaan akan dialokasikan penuh ke Nona Maya. Seperti jadi bintang utama gala tahunan, tampil di halaman depan, dan tim operasi khusus. Bintang top itu apa? Itu terlalu rendahan. Mulai sekarang, Anda adalah Ratu Live Streaming. Ya, Ratu Live Streaming. Karakter Nona Maya dan bakatnya sangat cocok dengan gelar ini. Platform akan berusaha keras membuat duta internasional. Akara Varieties Top. Selama Nona Maya berkehendak, tidak ada yang tak bisa kami lakukan. Ratu, pasti Ratu. Nona Maya, apa yang Anda butuhkan? Beritahu kami. 3 perusahaan Tidak. Semua sumber daya bisnis di kota Teluk Azur siap Anda gunakan. Jika ada yang tidak setuju, saya, Tien, Wallace, yang pertama menentang. 3 bos, kalian berlebihan. Nama Ratu Live Streaming. Kuatir ada orang yang tak suka? Nona Maya, Anda tak perlu khawatir. Di internal perusahaan, segera kami bersihkan. Jika ada suara penentang, kami leniapkan seketika. Kami jamin Anda akan puas dan senang. Maya, kami salah. Kami terlalu sombong. Tolong maafkan kami. Jika akun kami diblokir, kami benar-benar tamat. Maya, dulu, kami pernah menjelekkan. Kami buta akan nilai sejati. Kau sangat mulia. Tolong bebaskan kami. Maya, mengingat kita dulu rekan kerja. Beri kami jalan keluar. Para nyonya, jangan khawatir. Aku ini orangnya baik hati. Takkan ku buat hal ekstrim seperti memblokir akun kalian. Aku hanya sedikit memperlambat trafik kalian. Kalian akan merasakan bagaimana rasanya saat siaran langsung sepi. Hadiah sedikit, komentar kosong. Persis saat kalian bergabung menyerangku. Lebih seru pelan-pelan, bukan? Ayo pergi. Mari pergi. Tuan Stone, Tuan Stone dan Nona Green, hati-hati. Maaf atas jamuan yang kurang hari ini. Saya sangat minta maaf. Lain hari, izinkan saya menebus kesalahan. Saya, Tuan Olsen, akan mengadakan jamuan permintaan maaf. Tuan Stone, ini kartu nama saya. Nomor saya aktif 24 jam. Nona Green, jika butuh bantuan di platform, walau jam 3 pagi, tinggal telepon. Saya, Direktur Smith, akan datang. Tuan Stone, Nona Green, tenang saja. Siapapun di platform yang nekat, di bawah pengawasan saya, Presiden Wallace, akan saya bereskan sampai tuntas. Saya mengerti. Kalian boleh pergi. Ya. Bagaimana rasanya, Ratu siaran langsung? Tidakkah terasa hebat? Kini kau bisa berkuasa di platform. Untuk apa jadi ratu siaran langsung? Menyebalkan sekali. Harus berurusan dengan orang-orang menjengkelkan. Aku hanya ingin jadi asisten pribadi Aaron. Aku beli kostum lebih cantik. Bagaimana kalau kita coba lagi malam ini? Aku jamin kau lebih puas dari kemarin. Ayo pergi, pulang dan coba sekarang juga. Tien Stone, ini pembayarannya. Silakan diperiksa.
TN Wallis sangat efisien. Senang bekerja sama dengan Anda. Lain kali jika Anda perlu apapun, beri daftar saja. Tentu, TN Stone benar-benar orang yang blak-blakan. Oh iya, ada kabar lain yang ingin saya sampaikan. Saya penasaran apakah TN Stone akan tertarik. Qu'attaquant. Dalam waktu dekat, Kodatelic Azure kita akan kedatangan sosok besar sejati. Pelindung bangsa, General Harrison. Sang jenderal akan pensiun dan pulang dengan kehormatan. Kebetulan ini juga merupakan ulang tahun ke-70 Jenderal Harrison. Keluarga Harrison akan mengadakan jamuan mega untuk menyambut sang sesepuh. Ini akan dirayakan bersama. Ini adalah kesempatan dari langit. General Harrison memiliki status yang mulia. Jaringannya mencakup banyak murid dan koneksi yang luas. Pengaruhnya tak terukur. Jika Anda bisa memberikan hadiah di pesta ulang tahun ini yang membuat Jenderal Harrison puas dan menarik perhatiannya, maka di kota Teluk Azur, bahkan seluruh wilayah selatan, Anda bisa terkenal dalam semalam. TN Stone, apa Anda tertarik? Pelindung bangsa. General Harrison. Ménaric. Presiden Wallis. Ada persyaratan khusus untuk hadiah ini? Jenderal Harrison mengabdi di militer seumur hidup. Beliau jujur dan bersih, tidak suka kemewahan atau pamer. Hadiahnya harus menunjukkan ketulusan dan keunikan. Harus mencerminkan penghormatan, tapi tidak biasa. Lebih baik punya nilai praktis atau makna khusus. Emas, giok, atau barang antik biasa. Mungkin tidak akan menarik perhatian jenderal. Baik, saya paham. Quelle obégitu. À Cannes, c'est y a pertin banquant. Bagus, TN Stone. Jika butuh bantuan atau informasi di masa depan, tinggal beritahu. Saya permisi dulu. Sampai jumpa. Aaron. Presiden Wallis sudah pergi. Pesta ulang tahun Jenderal Harrison yang baru dia sebutkan, apa itu? Sepertinya sangat penting. Apa kira akan pergi? Allô, Ethan. Aaron, temanku. Maaf mengganggumu, ada sesuatu. Nona Sterling, dari keluarga Sterling, menyuruh seseorang menghubungiku. Tampaknya dia punya masalah sangat penting, ingin dibicarakan langsung denganmu. Dia sangat serius. Apa kamu bisa menyempatkan diri? Sophia Sterling. Baik, Jam Berapa. tempatnya? Dia bilang kalau kamu bisa. Di rumah teh tempat terakhir kita bertemu. Ruangan pribadi 1. Dia juga menekankan, ingin kamu datang sendirian. Baik, bilang padanya. Aku akan menemuinya dalam 1 jam. Siap. Aaron, apa yang Sophia Sterling mau darimu? Dia sampai bilang khusus, hanya mau kamu yang datang. Jangan-jangan dia suka padamu? Aaron, kamu harus hati-hati. Gadis dari keluarga terpandang seperti ini punya maksud tersembunyi. Sudahlah. Gadi Kessil. Sophia Sterling adalah putri dari keluarga terpandang. Mana mungkin dia tertarik pada Rakia Jolata Seperticu. Tuan Stone, maaf mengundang secara mendadak. Saya terlalu langsung. Silakan duduk. Nona Sterling. Anda terlalu baik. Ada yang bisa saya bantu? Pertama, ingin berterima kasih atas lampu panjang umur yang diberikan. Kondisi ayah saya membaik dan lebih bersemangat. Seluruh keluarga Sterling berterima kasih, tak bisa membalas kebaikanmu. Kedua, tentang ini. Saya dengar Tuan Stone sedang berhubungan dengan Presiden Wallis. Apa Tuan tahu dalam 3 hari, General Harrison akan pulang dengan kehormatan dan menggelar pesta ulang tahun ke-70. Presiden Wallis memang menyebutkannya pada Ada apa? Sophia, ingin memohon bantuan darimu. Keluarga Sterling Songa Bezar dan Berkuasa. apa yang bisa dilakukan. Olé Oran Biaza Seperticu. Tuan Stone, Anda bercanda. Wala Sophia mungkin bodoh. Dia tahu bahwa Tuan Stone adalah master pertapa sejati. Anda punya harta tak terhitung dan kemampuan luar biasa. Jamuan Jenderal Harrison adalah acara besar seabad sekali untuk kota Teluk Azur dan seluruh selatan. Jika Anda bisa, bantu aku menyerahkan hadiah di jamuan itu dan dapatkan perhatian Jenderal Harrison. Ini perjanjian pengalihan saham untuk semua industri atas nama Sophia di Sterling Group. Asal Anda setuju. Tandatangani sekarang. Langsung berlaku seketika. Usaha seabad keluarga Sterling. Semua akan menjadi milikmu. Nona Sterling. Aku sungguh tidak kekurangan uang.
Selain itu, Permintan Terakir Keluargamu. masih belum selesai. Kini kau membuat permintaan lebih besar. Tidakkah itu berlebihan? Ini agak keterlaluan. Mengertilah. Kali ini bukan untuk keluarga. Ini permintaan pribadi. Masalah hidup dan mati bagi. Apa maksudmu? Jujur saja. Tuan muda Thorne dari ibu kota menyukaiku. Keluargaku sudah menjodohkanku dengannya. Keluarga Thorne sangat berkuasa, pengaruhnya sangat besar. Satu-satunya yang bisa mengubah keputusan mereka, yang bisa membujuk mereka, mungkin hanya Jenderal Harrison yang akan datang. Jika di pesta ulang tahun itu, aku bisa dapat perhatian beliau, dan beliau membelaiku. Ini satu-satunya, kesempatan lepas dari takdir. Dan yang terbaik. Tapi, Bukankah ayahmu baru saja memperpanjang hidupnya dengan lampu panjang umur 7 bintangmu? Begitu cepatnya, dia malah membakar jembatan dan memaksamu menikah terencana? Itu keterlaluan. Tuan Stone, Anda tak mengerti. Aku juga mengira. Setelah menyelamatkan ayah dari ambang kematian, dia akan berterima kasih padaku dan mendukungku. Tapi aku keliru. Sangat keliru. Hal pertama yang dia ucapkan setelah sadar. Sophia, kau telah berbuat baik. Urusan keluarga Thorne tak bisa ditunda lagi. Dia terus meningkatkan tekanannya. Berkata untuk pondasi ratusan tahun keluarga Sterling mengorbankan satu wanita. Bukanlah pengorbanan. Pernahkah ada yang bertanya? Apakah aku mau berkorban? Pernahkah ada yang peduli? Apakah aku mau menikahi pria playboy yang memperlakukan wanita seperti mainan? Tuan Stone, Sophia benar-benar sudah di ujung tanduk. Prosesi pernikahan sudah dalam perjalanan. Dalam 3 hari, itu batas akhir. Aku tahu, hanya Tuan Stone yang bisa menciptakan harta yang membuat keluarga Thorne waspada dan memenangkan Jenderal Harrison. Jika Tuan Stone bersedia membantuku lolos dari mimpi buruk ini, saham keluarga Sterling, hidupku, segala yang kumiliki, akan jadi milikmu. Sophia rela jadi pelayanmu, melayanimu selamanya. Keluarga Thor, mereka raksasa sejati. Keluarga Sterling bukan apa-apa. Jika ku bantu dia, berarti menghina. Keluarga Sterling dan Thorne. Masalah ini terlalu besar. Walau punya kantong kosmik, mudah hindari tombak terbuka. Tapi sulit waspadai panah tersembunyi. Mulai sekarang di Azure Bay, bahkan seluruh wilayah. Harus berhati-hati di setiap langkah. Intuknia. Apa penta mongambil risiko ini? Tuan Stone, Sophia sedetak punya APA. Aku mohon. Nona Sterling. Harap tenang. Tuan APA endemasi. Membenci Sophia? Tidak. Seya akan membantu Anda. Nona Sterling. Seya akan membantu Anda. Tapi bukan karena tindakanmu belakangan ini. Ku mohon, jangan rendahkan diri seperti ini lagi. Nona Sterling. Anda adalah wanita luar biasa dan memesona. Jangan biarkan diri dinilai sebagai alat tawar keluarga. Kebebasan. Dan harga diri harus kau perjuangkan sendiri. Anda layak dapat yang lebih. Tidak, Tuan Stone. Ini juga bukan sekadar transaksi bagiku. Saat pameran agung dulu, Tuan Stone, Anda datang bagai pahlawan, menyelamatkan keluarga Sterling. Sejak itu, hati saya sudah terpikat pada Anda. Jika bisa menikahi pria sepertimu, Sophia akan sangat rela, tanpa ragu sedikit pun. Tuan, Sophia pamit undur diri. Sampai jumpa di pesta 3 hari lagi. Aaron Stone. Aaron Stone. Langit sudah membuka mata, memungkinkanku mengurungmu di sini, karena aku kehilangan segalanya. Kau suruh si bodoh itu. Presiden Wallace mengirim orang mematahkan 7 tulang rusukku hari ini. Kalau aku tak mematahkan tulang rusuk, maka aku bukan Hayes.
Lucas Hayes. Apa yang kau lakukan pada Thean Stone? Kau anak kurang ajar dari keluarga Hayes. Sepertinya, pelajaranku terakhir tak cukup berbekas. Beraninya kau mengancam Thean Stone. Kau bosan hidup atau punya terlalu banyak kaki? Nona Sterling. PP Presiden Wallis. Dia, aku tidak. Aku hanya hajar dia. Aaron Stone, Sophia Sterling, Presiden Wallis. Akan kubuat hidupmu jadi neraka. Menyedihkan, seperti anjing liar yang kakinya dipadakan oleh majikannya. Kau Injun Balas Dendam? Siapa kau? Julian Thorne. Dari keluarga Thorne. Kau Tuan Muda Thorne, dari keluarga Thorne? Siapa aku tak penting. Yang penting, akulah yang bisa membantumu balas dendam. Menghancurkan tulang musuhmu, satu persatu. TAPI. Aku bukan orang yang suka menolong orang lain. Aku harus lihat nilaimu. Tuan Muda Thorne, jangan khawatir. Aku bisa jadi pisau tajam yang siap kau kendalikan. Siap menjalankan perintahmu. Minarik. Kau sangat Minarik. Masuk ke mobil, ikut aku ke pesta ulang tahun. Tuan Stone, Nona Sterling. Di Pesta Estate Harrison, saya, Wallis, masih ada urusan dengan rekan bisnis yang harus diurus. Jadi saya tak bisa menemani kalian. Mari kita sambung obrolan di pesta. Tuan Stone, mari kita masuk duluan. Saya akan antar Tuan temui Jenderal Harrison. HM. Jenderal, junior Anda Sophia dan temannya. Ucapkan selamat atas kepulangan triumfan Bapak. Semoga kebahagiaan melimpah. Dan Kehidupan Panjang Penuh Kemikmuran. Sophia muda dari keluarga Sterling. Terima kasih atas perhatianmu. Bagaimana kabar ayahmu? Ku dengar sebelumnya, berkatmu, dia sudah lepas dari bahaya. Terima kasih perhatiannya, Jenderal. Siakerler, ayah saya sudah pulih sepenuhnya. Hari ini beliau minta Sophia Susos untuk sampaikan hormat terdalam kepada Jenderal. Oh bagus, Sterling tua itu sungguh diberkati. Punya putri sehebat dirimu. Dan ini? Jenderal, ini Tuan Aaron Stone. Dia sahabat dekat Sophia. Hari ini hari ulang tahun terhormat Bapak. Dan dia sengaja datang ke sini. Dia pasti akan mengejutkan Bapak. Kejutan? Bapak tua ini sudah setengah hidup di medan perang. Sudah lihat banyak kejutan. Hari ini saya ingin lihat kejutan macam apa yang dibawa teman muda ini. Sophia, cepat antar Tuan Stone ke tempat duduknya. Bapak tua ini akan menanti dengan semangat. Jenderal Harrison, hamba persembahkan ukiran giok indah ini. Panjang umur abadi. Semoga sang jenderal diberkahi umur panjang. Terima kasih. Jenderal Harrison, ini karya agung dari dinasti sebelumnya, Kerajaan Abadi. Semoga sang jenderal menyukainya. Sangat bermakna. Jenderal Harrison, ginseng berusia 1000 tahun. Lambang Raza Hormat Hamba. Ramuan penguat yang langka. Saya, Sophia Sterling, ucapkan selamat ulang tahun ke-70 atas kepulangan sang jenderal dengan gemilang. Hidup jenderal didedikasikan untuk negara dan rakyat. Prestasi jenderal begitu gemilang. Panutan sejati bagi generasi kami. Sophia tahu jenderal tidak menyukai kemewahan, namun menghargai jiwa kesatria. Hamba khusus cari harta karun ini untuk jenderal. Semoga pedang jenderal tetap tajam. Kejayaan jenderal abadi selamanya. Pedang raungan naga yang luar biasa. Biar orang tua ini lihat juga. Astaga. Pedang raungan naga. Ini adalah pedang raungan naga. Ditempa dengan teknik kuno. Lihat pola bilahnya. Pola serpih salju dari lipatan ratusan kali. Senjata surgawi sejati. Nona Sterling dari keluarga Sterling bisa menemukan pedang pusaka seperti ini. Gestur yang megah, sungguh luar biasa. Ini sungguh luar biasa, sangat langka. Pedang yang sempurna. Alangkah megahnya. Pedang Rangan Naga, untuk lawan dan negara. Ketajamannya terkendali. Perpaduan kekuatan dan keangganan.
Hadiah ini menyentuh hati saya. Anda sangat perhatian. Ini tak diragukan lagi. Hadiah paling tulus yang saya terima di pesta hari ini. Selamat, Jenderal. Nona Sterling, lihat, hadiah Anda. Membuat Jenderal Harrison sangat bahagia. Sepertinya. Bon tuant Seyatidak d'Hyperlucan Lagi. Tuan Stone, jangan mengolok. Jika hadiah ini menyenangkan Jenderal, Sophia pun turut bahagia. Naaman Julian Thorne, Pembelas Dan Pisik, tindakannya tak terduga. Setelah mengumumkan kehadirannya, tapi masih belum muncul, hati saya merasa sedikit gelisah. Pesta ulang tahun Jenderal Harrison, penuh tamu, sangat meriah. Saya sangat minta maaf, terlambat sedikit di perjalanan. Saya datang terlambat. Tapi sekali lagi, tokoh utama harus muncul dramatis di akhir. Itu yang membuat menarik. Buchan. Julian Thorne, hari ini hari ulang tahun ke-70 Jenderal Harrison. Kembali dengan penuh kemenangan, semua tamu di sini menunjukkan penghormatan pada sang jenderal. Baronnya Kau Begita Langsung mengacau pesta dan membuat keributan. Sophia, sudah lama tak jumpa. Masih sama beraninya. Keterlambatan, karena urusan penting. Aku siapkan hadiah spesial untuk Jenderal Harrison yang sangat istimewa, butuh usaha besar. Sudah lama ku dengar, Jenderal menyukai ketajaman bilah pedang. Tapi sayang sekali, senjata biasa ini, buatan tangan biasa, beraura biasa saja. Walau kuno sekalipun tak pantas bagi Jenderal. Apalagi dibanding senjata ilahi, jauh panggang dari api. Tuan Muda Thorne, bahasamu terlalu angkuh. Hari ini akan kulihat, senjata ilahi yang kau banggakan ini. Jika kau hanya menggairah dan mengganggu pestaku, kau bawa hadiah yang telah kusiapkan untuk Jenderal. Segera bawa ke sini. Biarkan Jenderal dan Semua yang hadir menyaksikan seperti apa wujud senjata ilahi sejati. Baik, Tuan Muda Thorne. Panjang umur dan sejahtera untuk Jenderal. Inilah senjata ilahi kuno, Pedang Serang Kilat. Serangan Kilat, Pedang Serangan Kilat, pedang serangan kilat kuno. Aura ini, pedang raung naga sebelumnya, bagaikan kunang-kunang di samping bulan terang. Keluarga Thorne bisa menemukan senjata legendaris nan sakti. Bayar kulihat. Jenderal Harrison, maukah kau mencoba seberapa tajamnya? Bagaimana jika kita gunakan pedang raung naga Nona Sterling? Luar biasa. Pedang Serangan Kilat yang hebat, ketajamannya tak terbantahkan, kekuatannya tak tertanding. Hanya ini yang layak membunuh Jenderal dan merebut Panji. Hanya ini yang layak meminum darah di medan perang. Mengejutkan. Saya tersanjung Tuan Senang, Jenderal Harrison. Ini kehormatan bagi saya, Julian Thorne. Hari ini, di pesta ulang tahun Jenderal, semua tamu terhormat hadir. Saya yakin semua punya hadiah layak untuk dipersembahkan. Walau saya tak pantas, saya persembahkan pedang kilat cepat ini. Anggap saja persembahan sederhana untuk memotivasi. Saya penasaran apakah di sini ada yang bisa menunjukkan hadiah yang lebih memuaskan Jenderal. Layak disebut senjata ilahi, hadiah sejati. Tuan Muda Thorne berkata benar. Koda Telek Biru Penubakat. Banyak orang hebat yang tersembunyi. Kentana, tamu kehormatan Nona Sterling hari ini. Tamu istimewa yang dibawanya tak lain adalah Tuan Aaron Stone. Mungkin kalian belum tahu, tapi Tuan Stone ini adalah sosok yang luar biasa. Konon di pameran keajaiban, dia bisa mengeluarkan karung penuh, lampu panjang umur 7 bintang. Kemampuan luar biasa. Sanggar ajaib. Tuan Stone, perhatikan. Tuan Muda Thorne sudah mempersembahkan pedang kilat cepat, senjata ilahiku. Karena Tuan bisa membuat banyak lampu 7 bintang, pasti mudah menemukan pedang yang lebih hebat dari bagi Tuan. Tentu bukan masalah, mudah sekali. Bukan begitu? Kami semua tak sabar menyaksikan keajaiban. Jangan kecewakan kami. Bagi Jenderal Harrison, menerima senjata dewata kuno ini adalah suatu kebahagiaan yang patut dirayakan. Namun,
Ku dengar bahwa Pedang Sambaran Kiladan, Pedang Bayan Berbizik, adalah sepasang. ditempa dari tungku yang sama Kezimbangan féminin dalam maskulin. dan maskulin dalam feminin, membentuk senjata dewata kuno terhebat. Jika hadiah ulang tahun jenderal hanya salah satunya, bukankah itu sangat disayangkan? Pertanda ini sangat tidak baik. Itu omong kosong. Aaron Stone, hentikan menyebar, desas-desus, dan menakut-nakuti. Kehadiran satu saja, dari pedang sambaran kilat, dan bayang berbisik, sudah merupakan mukjizat langit dan bumi. Kau mau sepasang? Kira ini pasar, tempat beli barang biasa? Tuan Muda Thorn, dengarkan dia. Orang tak berguna ini. Kurasa dia ketakutan akan kekuatan pedang sambaran kilat. Kini bicara ngawur. Keluarga Tornemu saja, hanya temukan pedang sambaran kilat. Apa hak menyebut pedang bayang berbisik di sini? Kampangan. Berani bahas senjata dewata. Aaron Stone, aku tak percaya. Apa kau akan mengeluarkan sak penu pedang sambaran kilat hari ini untuk bakar jadi kayu jenderal? Sayangnya, walau kau bisa hasilkan hari ini, tetap tak berguna. Pedang sambaran kilat dan bayang berbisik harus bersatu untuk lepaskan kekuatan penuhnya. Kantung ini, dia ingin melahap pedang sambaran kilat dengan ganas. Tak pernah bereaksi seperti ini terhadap apapun sebelumnya. Mungkinkah kekuatan dalam senjata dewata kuno ini menjadi nutrisi bagi kantung kosmik, bahkan mungkin kunci untuk membangkitkan kemampuan terdalamnya? Mungkin tak hanya bisa menggandakan pedang sambaran kilat, tapi juga benar-benar memanggil pedang bayang berbisik. Jandral Harrison, bolehkah saya meminjam Pedang di tangan Anda? Anak muda, kau sadar apa yang kau ucapkan? Apa kau arti pedang ini bagi jenderal? Tahu? Justru karena tahu, ku harap Tuan Su meminjamkan pedang ini sejenak. Sebagai junior, aku paham pencarian seumur hidup jenderal adalah kesempurnaan. Ku hanya ingin membuatnya lebih sempurna. Entah nanti ini akan jadi kejutan manis atau kenyataan pahit. Sebentar lagi Tuan akan tahu. Jika Tuan tak berkaya, anggap saja aku tak berkata apa-apa. Baik, hari ini ku bicarakan nasib. Demi Sophia, anak muda, hari ini, jangan kecewakan aku, dan jangan hancurkan dirimu. Amble. Dorongan untuk menelan begitu kuat. Kantong itu tak pernah seganas ini. Kekuatan pedang itu. Adakan Nutrisiter Beg Baji Kanton Kosmik. Mungkin ini kunci untuk membangkitkan kekuatan tersembunyinya. Dia harus mengambil risiko. Kukira ini Sanjata Legendari Tiadatara. Nyatanya, cuma sampah yang layak untuk kantong sampahku. Dia membuangnya ke dalam kantong sampah. Gila, benar-benar orang gila. Piniston, sudah kuduga dia kehabisan akal. Dia menghancurkan pedang serangan cepat. Dia temat, General Harrison. Takkah Tuan lihat? Dia. Benar, dugaan itu tepat. Cela m'engandakan. Kantong kosmik juga bisa memanggil benda terkait harta karun. Serangan cepat dan bayang berbisik, pedang pria dan wanita bersatu. Hari ini mereka disatukan kembali. Dipersembahkan untuk Jenderal Harrison. Selamat ulang tahun ke-70. Semoga hidup Tuan tiada duanya. Ini nyata, benar-benar nyata. Pedang kilat cepat, pedang bayang berbisik, pedang pria dan wanita bersatu, bersinar bersama. Sempurna. Ini kesempurnaan sejati. Surga memihakku. Tunggu. Pedang kilat cepat ini adalah hadiahku dari Julian Thorne untuk jenderal. Keluarga Thorne mengerahkan banyak anggota dan usaha besar untuk menemukannya. Aaron Stone hanya beruntung saja. Dia cuma mencari di sada terlupakan untuk dapatkan pedang bayang berbisik. Meski begitu, nilai kedua pedang ini sama saja. Bagaimana bisa seolah kedua pedang diberikan olehnya padamu? Pedang kilat cepat. Milikmu? Kau bilang ini milikmu? Ini pedangmu kembali. Hati-hati jangan sampai hancur. APA. Ini. Barang rongsokan apa ini? Di mana senjata ilahiku? APA yang kau lakukan pada senjata ilahiku. Pedangmu itu jelas palsu. Paling palsu dari yang palsu. Begitu bertemu dengan pedang kilat cepat dan bayang berbisik asli, langsung takut sampai tidak bersinar. Bentuk aslinya terkuak. Energinya habis terkuras. Jadi sekarang hanya cangkang kosong dari besi tua. Bukan? Thorn. Hanya segini kemampuanmu? Berani-beraninya pakai palsu. Untuk menipu Jenderal Harrison. Kau sungguh tak tahu malu. Aaron Stone. Kau hancurkan senjata ilahiku. Akan kubunuh kau. Akan kuhancurkan kau. Sekarang juga kau kebunuh. Pengawal, aku ingin dia mati. Kurang ajar.
Pengawal, tangkap si bocah Torne itu dan anjing gila di sebelahnya. Buang mereka keluar. Lepaskan aku, Harrison. Keluarga Torne tak akan biarkan ini. Tuan Stone, hadiah hari ini tak ternilai, lebih berharga dari emas. Seumur hidupku mengabdi pada negeri, mengcari kedamaian bagi bangsa, dan ketenangan hati nurani, persatuan Serangan Kilat dan Pesau, Bayang Berbisik. Telah mewujudkan harapan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Budi ini, aku, Jenderal Harrison, takkan melupakannya. Mulai kini di kota Teluk Biru, bila Tuan Stone memerlukan bantuan, meski harus menembus api dan air, cukup beri perintah, orang tua ini akan membersihkan jalan untukmu. Jenderal, Anda terlalu baik. Sebagaimana pepatah, pedang terbaik untuk pahlawan, hadiah termanis untuk sang jelita. Pedang pusaka ini hanya pahlawan agung seperti Anda, Jenderal, yang layak memilikinya. Aku hanya menyerahkan pusaka pada pemilik sahnya untuk membahagiakan Jenderal. Aku sungguh merasa terhormat. Luar biasa, luar biasa. Kini para pengganggu telah pergi semua. Mari kita lanjutkan pesta. Aaron, kali ini, ramuan herbal kita akan semakin dicari. Presiden Wallis dan yang lain pasti akan berebut mendapatkannya. Kapan mereka tak pernah berebut? Nona Sterling, tamu langka. Tuan Stone, maaf mengganggu. Nona Sterling, Ada keperluan apa? Tuan Stone, berkat Anda dan Jenderal Harrison, pertunangan dengan keluarga Thorne telah dibatalkan. Jenderal Harrison berbicara dengan ayahku, dan keluarga Sterling tak bisa mengendalikanku lagi. Aku, Sophia, datang untuk bertanya pada Tuan Stone, apakah Anda mau menemaniku dalam perjalanan tak terlupakan, hanya berdua, menjelajahi luasnya dunia, dan keagungan, gunung serta sungainya. Sophia Sterling, apa maksudmu? Jika ada yang ikut, harusnya aku? Aku duluan, kalau ada yang pergi, harusnya aku. Jengen Aaron, urusanmu apa? Nona Green, itu tak tepat. Masalah Hadai harus atas kesepakatan bersama. Bukankah begitu, Aaron? Sophia Sterling, jangan kira, hanya karena kau putri keluarga terpandang, kau bisa mempermainkanku. Aaron, tak mungkin. Pergi denganmu, benarkan? Masalah seperti ini ternyata, tak seburuk yang dikira.